Oke, tapi inilah dia 10 pilihan hero yang ada di game yang kedua. Masing-masing composer atau coach sudah menentukan pola permainan mereka yang akan segera dibawakan bermain mid to late game lagi-lagi menjadi pilihannya. Jadi apakah akan kembali dapat kemenangan oleh RRQ Sena atau Warmill King membalaskan dendamnya? So MDL Arena minta tepuk tangannya. To Mobile Legends. Let's go to the land of down. Oke, dengan menggunakan dari Legacy yang menggunakan Ruby ke arah jungle. Menurutku untuk durability bakalan sangat-sangat kuat, tapi untuk waktu yang dibutuhkan untuk ngambil ke arah jungle yang mungkin yang akan menjadi salah satu problemo. Ya, sebenarnya itu juga jadi concern sih. Kenapa Ruby ini akan cukup repotkan ya? Karena balik lagi, Ruby kalau build ke arah damage oke lah. Dia punya damage output yang cukup untuk bisa mendapatkan jungling pattern yang begitu cepatnya gitu ya. Tapi untuk kali ini, terlihat memang dengan gangguan dari Idok ini bakal cukup merepotkan untuk Leftz yang menggunakan Ruby. Karena lagi-lagi Power of Nature damage-nya cukup besar dibandingkan dengan damage dari Ruby. Lava Golem tadi juga didapetin loh sama Idok yang ngebuat akhirnya dia level 2 dibandingkan dengan Nidzer yang baru level 1. Ini udah lumayan dikacau balaukan ya untuk di arah early potensialnya dan akan berdampak ke arah leveling power juga. Level 4 banding level 3 di antar jungle. Dan bahkan kalau kita dari segi emblemnya pun di sini tetap ada Season Hunter di tangannya dari Ruby plus Trail. Ini juga untuk mempercepat dari segi junglingnya ya. Begitupun juga dengan adanya Impure Rage. Namun kalau kita ngelihat ke arah dari roamer potensialnya, Idok mengambil sedikit talent yang berbeda. Wilderness Blessing di tangan untuk menekankan ke arah rotasi. Dan apalagi ditambah dengan adanya move speed tambahan ya di saat deket tembok membuat Groknya bisa di mana aja sih. Ya, dan lihat head to head antara Roger Gold Lane dan juga Bruno. Early game power dari Norea nggak perlu diragukan lagi lah ya. Dia bisa memberikan Pokemon damage yang lebih masif dibandingkan dengan Toy. Tapi masalahnya Turtle yang pertama sudah hadir di area top lane. Setup juga sudah dilakukan oleh Warmill Gang. Jadi mampukah mereka mengamankan objektif Turtle yang pertama? Oh, Ian. Oke, mencoba untuk Mortal Coil Nidzer. Pokoknya damage yang cukup masif, flicker terpaksa dikeluarkan. Tapi gagal sepertinya untuk bisa men-take down seorang Nidzer. Tapi dengan kehilangan setengah HP ini nggak bisa kontes sih. Nidzer masih level 3, tapi lihat bagi belakang sana. Mencoba membuka dengan split-splitnya. Berhasil menangkap satu member, tapi Kopian di sana. Dan bahkan terlihat di Final Slash malah membuat first blood di tangan dari seorang Ian. Dengan Daisy match yang on point ke Ecstatic. Mencari target kedua, double kill. Lagi-lagi Ian menggila dengan Martis di early game-nya. Ngelepas Turtle tadi adalah hal yang sangat bijak dilakukan oleh RRQ Sena, mengejar ke arah kill potensial terlebih dahulu. Crystallesia yang ditumbangkan plus dengan adanya Ecstatic tadi yang juga ditumbangkan, ngebuat akhirnya RRQ Sena itu dapatnya snowball power mereka. Dan ingat, ada Valentina dan juga Grok yang sangat-sangat baik juga di arah early-nya menemani Martis. Ini mungkin tinggal butuh waktu saja hingga Norea diberikan kejutan yang membuat dia tahan napas lumayan lama. Iya, tapi dia bawa flicker sih. Harusnya masih bisa ada momentum untuk menghindari ya nanti kejutan-kejutan dari RRQ Sena gitu. Tapi dengan keuntungan 2 point kill dan 1 turtle di menit ketiga ini leading 1200 gold menurut aku oke banget sih. Karena semakin di drag ke mid game ini gangguan dari Idok bakal semakin terasa ke arah Leftz. Ya, sepahit-pahitnya kalaupun memang ada teamfight dan ada yang tumbang 2 orang dari RRQ Sena, mungkin akan memberikan gold swingnya hanya di angka 500 gold aja nih. Iya. Jadi masih di leading banget sama RRQ Sena, ditambah. Wow, wild charge dan juga daisy match. Lagi-lagi Nidzer gak bisa selamat. Leftz mencoba untuk memberikan diri tapi ingat dia gak bawa flicker. Dan double kill di tangan Ians. Menggila dengan Mortal Coil ya. Berhasil mendapatkan Leftz bahkan kali Norea yang terjepit. 3 men down. 5 point kill dikantongi RRQ Sena. Ya, ditambah Ians yang punya power snowball seperti ini. Iya. Dan ingat, gak cuman dari Leftz yang damage-nya kurang mumpuni untuk jungling dengan cepat, tapi dia juga nggak punya escape mechanism. Beda sama Fredrin, beda sama Martis yang dimana Mortal Coil bisa nembus dinding. Begitupun juga dengan adanya dash-nya dari Fredrin. Ini yang ngebuat ya udah akhirnya penggunaan Ruby di sini menurutku sangat-sangat bergantung dengan Nidzer. Mainin ke arah sisi powernya mungkin menjadi salah satu tujuan utamanya, apalagi dengan mereka membawa ke arah Vexana yang dalam tanda kutip power damage plus sisinya juga gede banget. Iya, dan sebenarnya menurut aku ya nantinya at the end of the game gitu. Ini sebenarnya Ian masih bisa dipegangin sama Crystallesia. Ingat memang bisa menghindari crowd controlnya. Tapi ketika full stack dan ditempel sama glue, dia bisa juga loh untuk ditarik dengan slam-slamnya. Tapi kali ini emang pressure
dari arah Kisena jauh lebih besar. Hampir 4.000 gold dan bahkan kali ini Turtle tanpa ada kontes. Ians dengan level 8-nya mencoba untuk invasi ke arah Purple Buff, Idok, Wild Charge, dan juga ada Ashura Aura mencoba untuk mendapatkan Left to Z. Decimates lagi-lagi menghudut jantung dari Left to Z dan bahkan Purple Buff diamankan oleh Ians. Minuman Fury sudah mulai dibuka, tapi masalahnya belum ada follow up lagi dari Warmill Gang untuk bisa mendapatkan setidaknya poin ke pertama untuk mereka, Coji. Iya, split pun tadi juga nggak bisa nge-lockdown ke arah siapapun ya, karena bisa dibilang tim fight-nya cukup cepat yang dibawakan oleh RRQ Sena. Cabut satu nyawa, langsung cabut juga ke belakang. Yes. Bener-bener main pick off dulu, karena mereka juga udah menang dari segi turret outputnya. Bottom udah hancur, Toy udah dapetin space-nya. Level 8 dibandingkan dengan level 7. Bahkan ini juga langsung refleksi ke arah dari itemization-nya. Ya. Item yang dibawakan oleh Toy sepertinya akan langsung menuju ke arah Berserker Fury. Dan kalau misalkan kita lihat dari Toy juga, Haswell sudah di tangan. Per basic attack-nya nggak cuma bakal ngasih lifesteal, tapi critical power juga bakal keluar. Ya, dan masalahnya, kalau kita ngebahas masalah item dari Left to Z, War Axe adalah item pertama yang dia bikin, dan itu memudahkan Ians untuk memberikan damage yang masif ke arah Left to Z. Tapi kali ini, Final Flash, Left to Z lagi-lagi dalam ancaman. Darren berusaha semaksimal mungkin untuk bisa clear minionnya, tapi backupan di bagian belakang sana melakukan sandwich gaming. Idok dan juga Ians terlihat di area top lane mencoba untuk melakukan recall, tapi apakah Norea tidak diganggu? Idok membuka dengan barriernya, menahan recall dari Norea, dan kali ini lihat inner turret bottom lane udah nggak ada dan gap gold semakin jauh lagi di tangan RRQ Sena. Makanya ini juga udah mulai diurut sama teman-teman dari RRQ Sena. Bawahnya udah sampai inner turret hilang, midnya udah nggak ada turret, makanya mereka sangat-sangat kepengen ngedorong ke arah atasnya dan dilepas akhirnya kalau teman-teman dari Warmill Gang dan justru mencoba untuk menekankan ke arah mid lane potensialnya. Ingat, mid lane hilang, kanan kiri bisa gelap loh. Nah itu dia sih Dan poin ini paling penting. bisa jadi jungle-nya jatuhnya ke tangan Ians. Apalagi dengan 6 poin kill, 5 poin kill. Iya, dan itu akan membuat semakin snowball lagi sih. Dan jangan lupakan Toy, yang sebenarnya memang dia nggak pernah muncul di dalam team fight. Tapi dengan bebasnya Toy, Sekali sendang sih tiba-tiba kaget tuh. itu bakal bahaya banget yang membebaskan Toy mendapatkan semua objektif turret di bagian bottom lane dan juga top lane akan memudahkan dia mendapatkan semua item critical yang dibutuhkan. Apalagi tambahan gold dari turtle ketiga yang kali ini menjadi perfect turtle kan harusnya untuk RRQ Sena. Ini perfect turtle banget untuk RRQ Sena dengan gold lead di angka 7.000 dan tidak memberikan kill sama sekali kepada teman-teman dari Warmill Gang. Yes. Gak cuma itu aja, turret dari RRQ Sena ini sangat-sangat utuh. Ini yang membuat akhirnya early powernya Martis ditambah dengan adanya slow jungling power dari Ruby, snowball pun terjadi dan tidak terelakkan. Ya ini terlalu RRQ Sena. disetir sih, benar-benar terlalu didominasi oleh RRQ Sena. Dan Warmill Gang, mereka yang bisa bertahan di dalam area base mereka. Nggak dibiarkan untuk masuk bahkan ke dalam jungle yang mereka miliki. Ya, problem utamanya adalah kalaupun emang Warmill Gang mencoba untuk memainkan sisi power mereka dengan Ammo Vendor dan juga Minion Fury, rumput mana yang bisa mereka datengin? Di saat udah ada Grok dan juga Rinsia yang siap banget untuk jaga, bahkan gak cuma rerumputannya RRQ Sena, tapi juga rerumputannya Warmill Gang. 2 kali aja dari adanya Des Valentina itu udah cukup banget bikin aman. Seenggaknya buka informasi, oke? Ada mulai inisiasi setup nih di rumput A, B, C. Yang ngebuat akhirnya Warmill Gang pun untuk sekarang kelihatannya seperti dikandangin, Dit. Iya, ini benar-benar nggak dikasih keluar dari zona aman mereka. RRQ Sena sudah berhasil membesarkan kerajaan mereka bahkan hingga ke ujung dari buff Warmill Gang. Dan ini adalah suatu pertanda bahaya karena kalau yang aku bisa lihat Warmill Gang nggak bawa hero-hero late game. Oke lah, mereka membawa hero high ground defense yang cukup masif. Ada Vexana di sana, tapi masalahnya Vexana dengan hero-hero masuk seperti yang Idok bawakan, seperti yang Rinsia juga, apalagi ngambilnya karena I'm offended gitu ya. Itu bakal jadi hal yang berbahaya untuk estetik bisa melakukan high ground defense-nya. Bahkan kalau kita ngeliat ke arah Golden Roger ya, powernya tuh sebenarnya ada, Tapi di early game, tapi di late game juga ada, tapi glass cannon jadinya. iya. Lycan Pons maju sekali, kalau sampai nggak bisa ke human transformation, dia nggak bakalan bisa hunter speed. Masalahnya bisa nahan damage-nya Bruno nggak? Damage-nya si itu. Madun ini udah gede banget Itu dia. masalahnya nih. Itu dia, glass cannon makanya kan. Toynya udah bebas banget, level 12 juga di atas 2 level dibandingkan dengan Norea. Dan Lord tanpa ada gangguan meskipun di bagian top lane terlihat Conceal Play Idok mencoba mengganggu Norea. Melarikan diri, Human Form. Ada barricade yang dikeluarkan, tapi masalahnya Darren pun di bagian belakang, Flicker terpaksa di pop up. Norea masih cukup aman menghindar, masalahnya Final Flash
terpaksa membuka split untuk melarikan diri dan juga flicker dikeluarkan oleh Crystales ya. Dan itu adalah informasi mahal sih. Mereka bakal nggak ada spellnya pada saat defense di area high ground. Efek satu Guardian Barrier ya? Ya. Tiba-tiba 2 flicker keluar. Jadi teman-teman Marimil Gang ini yang ngebuat mereka nggak bisa punya escape mechanism lagi untuk 2 menit ke depan. Mungkin di menit ke-12 baru akan ada lagi. Cuman akan merepotkan. Kenapa? Lihat dari mid lane-nya. Lord udah mulai berjalan. Oke, top lane dan juga bottom lane outer turret dari Argesena sudah pecah. Namun sekali aja mereka engage, apalagi dengan wall charge. Di sini baru akan diberikan testimoni asli seberapa gede damage Toy dengan gold gap di angka 10.000 di 10 menit ini. Wow, 1000 gold per menit. Itu Yeah. adalah perbedaan yang terjadi di game kedua ini. Dengan Lord yang kali ini sudah mulai masuk, tapi Final Stage flicker. Dan langsung montage yang begitu mahal dari Dairon. Nitzer down, Exotic down. Mereka kehilangan juga best threat mid lane-nya. Masih ada 5 membernya. Flicker mau penet ke depan. Double kill dari Antoy. Menuju ke arah triple kill sepertinya. Tapi mampukah bertahan? Ia memang hilang, tapi triple kill dan Maniac kah? Maniac! Soy! What a play! Dengan kemenangan di game yang kedua lagi-lagi Argesena masih di atas kerajaan mereka. Jadi itu ya testimoni dari damage Bruno yang nggak kelihatan ngasih damage, nggak kelihatan basic ketenya. Tapi sekalinya datang, apalagi dengan Monte. Final